karena ini penting ya. Kita melihat bahwa visi Muhammadiyah itu sebenarnya kalau kita tarik menjadi visi pribadi, itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi Muslim sejati. Ya, visi Muhammadiyah kan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat UMK Talks. Alhamdulillah hari ini di pagi yang cerah ini, hari Jumat, kita kedatangan tamu kembali di acara UMK Talks Special Edition. Alhamdulillah edisi kali ini adalah edisi Muktamar karena kita sedang berada di Solo. Dan alhamdulillah hari ini tamu kita adalah ayahanda yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Agus Sukaca MKes. Assalamualaikum Yanda. Waalaikumsalam. Sehat nggak Yanda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan sedikit review tentang beliau. Beliau ini merupakan BPH UMKT, jadi yang menaungi kita juga di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2010 ya. Betul, ya. Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2010 sampai 2015. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis PKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini mungkin masih banyak lagi di belakang, tapi tidak cukup nanti waktunya habis gitu. Dan beliau adalah penulis buku Peta Jalan Menuju Pribadi Muslim Sejati yang nanti akan kita bahas sedikit tentang ini dan tentunya tentang Muktamar. Nah, tapi sebelum itu kita mulai dari mungkin bisa cerita sedikit Anda, pengalaman organisasi bisa kenal Muhammadiyah dan segala macam. Silakan Anda. Terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur di pagi ini diundang Mas Ade ini di UMKT Talk ya. Nah, mungkin sedikit kita berada di dalam suasana muktamar ya. Bagi saya muktamar Muhammadiyah itu sesuatu yang mengembirakan. Saya dikenalkan Muhammadiyah oleh bapak saya pertama. Waktu SD itu saya sudah diajak rapat PDM. Karena bapak saya adalah salah satu anggota PDM di Kulon Progo. SD diajak kadang-kadang sampai tengah malam gitu ya, mendampingi ayah rapat, dan itu sering sekali. Karena apa? Karena di situ ada TV. Di rumah saya belum ada TV waktu itu. Di PDM-nya udah ada. Bapak rapat, saya nonton TV. Itu tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 72, 70 ya, itu sudah sering diajak. Nah, selanjutnya pada usia SMP ya, saya sudah menjadi wakil ketua IPM kelompok di kampung saya. Ya. Mulainya dari IPM. Mulai berarti. IPM kelompok ya. Kemudian waktu di SMA Muhammadiyah 1, saya ikut aktif di IPM Ranting. Ya, Ranting. Pernah menjadi wakil ketua juga. Kemudian di IPM daerah, pernah menjadi ketua umum IPM daerah Kota Yogyakarta, dan pernah menjadi ketua umum IPM wilayah Yogyakarta, dan pernah sampai di pimpinan pusat ya sebagai ketua 1. Itu di IPM. Nah, kemudian selanjutnya juga pernah di majelis, pernah di BWM, antara lain tadi sudah disebutkan oleh Mas Ade. Jadi Muhammadiyah saya mulai menekuni sejak ya usia SMP lah, sudah terlibat langsung di dalam kegiatan Muhammadiyah. Siap. Ya. Sedikit Yanda cerita bisa pindah ke Kalimantan Timur. Nah, itu gimana ceritanya? Iya. Kan awalnya di Jogja nggih? Betul, iya. Jadi pada waktu saya selesai menjadi dokter, itu saya ada sebuah keyakinan ya, saya ingin menekuni Islam ini secara baik lah. Nah, waktu itu diskusi kemahasiswaan saya itu ada diskusi yang tentang metode KB. Metode KB, keluarga berencana. Ada beberapa metode yang secara Islami itu sebenarnya tidak recommended atau bahkan dilarang. Nah, sementara kalau saya harus menjadi PNS, maka saya wajib untuk mensosialisasikan itu. Sehingga waktu itu gimana caranya saya tidak menjadi PNS.
Akhirnya Kalimantan Timur itu yang minta gitu loh. Kebetulan waktu itu ada TM3 di Kalimantan Timur. Taruna Melati 3 Taruna IPM. Melati 3 IPM. Kebetulan saya menjadi Master of Training. Nah, diajak lihat-lihat rumah sakit Aisyah. Nah, katanya Pak Agus, nanti di sini saja. Akhirnya ini menjadi pilihan. Dan saya lapor ke pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak R waktu itu, ya. Oleh Pak R langsung diberikan surat tugas untuk ke Kaltim. Jadi saya hijrah ke Kaltim itu atas tugas Muhammadiyah. Oke, luar biasa ya. Baik, oke. Kita lanjut ya, Anda. Terus seperjalanan waktu sudah di Kalimantan Timur sampai sekarang, dan alhamdulillah kemarin baru saja rilis buku nih ya. Ini bukunya. Nah, ini judulnya adalah Peta Jalan Menuju Pribadi Muslim Sejati. Boleh ceritakan sedikit ya, Anda, background motivasi menulis buku ini seperti apa? Itu berawal di tahun 2011 ya. Saya diminta untuk menyampaikan sebuah training di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Topiknya tentang penyelarasan visi misi pribadi dengan visi misi Muhammadiyah. Nah, akhirnya saya mencoba merekonstruksi gimana caranya ini visi misi ini diinternalisasikan oleh para karyawan rumah sakit ya, menjadi amalia. Kemudian juga ada beberapa rumah sakit yang lain yang meminta itu, akhirnya mereka mengusulkan, ini materinya bagus, Dok, katanya. Mbok ditulis sehingga yang mengakses bisa lebih banyak. Nah, termasuk itu terakhir diminta oleh rumah sakit Madiun, ya rumah sakit Muhammadiyah Madiun untuk training yang serupa. Nah, saya bilang ini bukunya mesti selesai. Akhirnya saya coba untuk tulis, itu sudah tahun 2019 sebelum COVID gitu ya. Sebenarnya buku itu sudah selesai. Nah, itulah yang kemudian mendorong, karena ini diperlukan internalisasi visi misi Muhammadiyah ke dalam segenap petugas-petugas Muhammadiyah di lapangan. Jadi tidak hanya mendengar ceramah saja gitu. Tidak hanya mendengar, tapi ada guidance bukunya. Ya. Jadi buku ini secara singkat ini mengelaborasi visi dan misi Muhammadiyah untuk bisa dilaksanakan, diamalkan di dalam kehidupan pribadi para kader, para anggota, dan para petugas-petugas Muhammadiyah dimanapun berada. Ya, karena ini penting ya. Kita melihat bahwa visi Muhammadiyah itu sebenarnya kalau kita tarik menjadi visi pribadi, itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi Muslim sejati. Ya. Visi Muhammadiyah kan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Betul. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan pribadi, kan menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, singkatnya pribadi Muslim sejati. Dan misinya itu sebenarnya adalah langkah-langkah kita untuk menuju perwujudan visi itu. Ya. Dari menegakkan tauhid yang murni, ini misi yang pertama. Kemudian menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam. Ya. Ini misi yang kedua. Itu kan kita internalisasikan untuk bisa menyebarkan, kan kita harus ngerti dulu. Untuk ngerti harus belajar. Maka kita harus belajar Islam dengan baik. Betul. Itu internalisasi pada misi kita. Nah, setelah kita bisa mempelajari dengan baik, mengerti dengan baik, maka kita bisa Bisa mendakwahkan. Itu misi kedua. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya kita faham Islam, faham Al-Quran. Ini kalau kita menjalani misi ini. Misi yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Setelah dari pribadi sendiri, masuk ke keluarga, kemudian masyarakat. Itulah sesungguhnya fungsi yang harus kita jalani untuk mewujudkan misi visi Muhammadiyah. Nah, kalau Islam terwujud dalam pribadi, keluarga, masyarakat, itu kan artinya visi Muhammadiyah itu kan sudah dalam tahapan untuk pelaksanaan. Betul. Oke. Bahkan sampai ke sana gitu ya, Anda ya. Bahwa memang pentingnya dulu mengkondisikan diri pribadi dulu, keluarga, baru masyarakat. Seperti itu. Oke. Jadi buku ini merupakan roadmap sebenarnya. Roadmap, betul. Itu keywordnya itu ya. Roadmap.
bagaimana kita bisa menjadi pribadi muslim yang sejati, yang pada akhirnya nanti kita layak untuk dipanggil Allah dalam keridhaannya, ya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surga. Ya. Siap. Jadi untuk para penonton pemirsa sekalian, sahabat UMK Talks, kalau kebingungan mencari roadmap, nah ini sudah disediakan di sini Anda ya. Karena kan nggak semua, saya nih contohnya kan, saya juga mungkin perlu roadmap yang kalau saya pribadi mikirkan sendiri kan juga pasti capek dan segala macamnya. Dan alhamdulillah di buku ini roadmap itu sudah ada dan kredibel lah gitu ya Anda ya. Begitu. Kalau kita mencari sendiri belum tentu 5-10 tahun ketemu. Betul. Ya. Ini sebenarnya Muhammadiyah sudah membuat roadmap yang luar biasa, tinggal kita menginternalisasikan. Saya memikirkan itu kan sejak 2011 itu gimana menggaduk-gadukkan itu apa namanya? Itu udah 11 tahun ya. Lama Jadi, sekali. Misi Muhammadiyah itu menjadi terimplementasi di dalam kehidupan pribadi kita. Oke. Tentang buku ini Anda, yang saya penasaran adalah ketika ditanya kenapa kita memerlukan buku ini dengan tantangan yang ada saat ini Anda. Bagaimana menurut Anda? Tantangan sebagai umat muslim, warga Muhammadiyah hari ini seperti apa? Tantangan adalah sebuah proses untuk pendewasaan. Jadi kalau kita ingin menjadi besar, kita harus berani menghadapi tantangan yang besar. Sekarang tantangan kita besar. Besar banget ya, Besar banget tantangan kita. Maka kita harus punya roadmap yang jelas untuk menghadapi tantangan yang besar itu. Insya Allah menjalani roadmap ini menuju pribadi muslim sejati, itu kita akan mampu menghadapi tantangan sebesar apapun. Sebesar apapun. Sehingga mengarahkan kita pada perjalanan menuju masa depan yang gemilang. Insya Allah ini. Jadi siapa yang berhasil atau berani mengamalkan, menjadikan buku ini sebagai roadmap. Ya, saya memberikan jaminan itu. Jaminan. Masa depan pasti akan cemerlang. Oke. Jadi dengan kondisi tantangan saat ini yang sangat besar, itu jangan sampai kita memilih roadmap yang salah gitu kan Yanda. Betul. Dan di Muhammadiyah lewat tulisan Yanda Dr. Agus Sukaca diinternalisasikan di buku ini seperti itu. Baik Yanda. Sesungguhnya yang nyusun roadmap ini Muhammadiyah. Kita hanya mengimplementasikan bagaimana proses implementasinya. Jadi bukan saya yang nyusun roadmap, Muhammadiyah menyusun roadmap ya. Saya hanya menarik bagaimana tiap individu bisa mengimplementasikan. Oke, betul, paham. Siap. Baik, terima kasih Anda. Pertanyaan selanjutnya nih Anda. Besok kita akan pembukaan muktamar nih. Iya. H-1. Apa makna Muktamar Muhammadiyah tahun ini di mata Ayahanda Dr. Agus Sukaca? Ya. Menurut saya, Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo ini bisa kita jadikan momentum segenap keluarga besar Muhammadiyah untuk fokus kepada visi besar Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita punya amal usaha yang hebat, perguruan tinggi yang hebat, rumah sakit yang hebat, ya, sekolah-sekolah yang hebat. Semuanya itu sebenarnya sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi perguruan tinggi bukan tujuan, rumah sakit bukan tujuan. Itu alat bagaimana tujuan besar Muhammadiyah bisa tercapai. Berarti salah kalau kita mikirnya mendirikan kampus udah sampai situ aja, enggak ya? Saya kira belum sampai pada tujuan. Tidak ada, saya kira kalau kita hanya ingin kampus kita besar, rumah sakit kita besar, itu sudah selesai, itu yang lain-lain sudah melakukan. Oke. Ngapain kita capek-capek? Betul. Kita punya tujuan, kita punya visi. Yang lebih. Kita mesti fokus pada visi itu, sehingga semua amal usaha yang kita dirikan, kita miliki, mari kita optimalkan untuk bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan tahun ini mengusung tema memajukan Indonesia, mencerahkan. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, itu bisa dilakukan dengan Quran. Quran ini kan dasar kita bermuhammadiyah. Betul. Ya. Jadi kita bisa memajukan Indonesia, bisa mencerahkan semesta. Kalau Quran kita pahami dan kita amalkan.
Oleh karena itu, mari kita menggerakkan umat untuk belajar, mengajar, dan mengamalkan Al-Quran. Apa aja tadi Anda? Belajar, Belajar. mengajar, mengamalkan Al-Quran. Oke. Insya Allah Indonesia maju, Indonesia. semesta tercerahkan. Masya Allah. Oke. Baik Yanda, setelah muktamar dan menurut Yanda Dr. Agus Sukaca, apa yang harus dilakukan Muhammadiyah pasca muktamar ini Yanda? Saya kira sosialisasi visi dan misi. Visi dan misi. Sosialisasi visi dan misi Muhammadiyah sehingga difahami oleh semua anggota Muhammadiyah dan semua bergerak untuk mewujudkan visi itu. Ini yang kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan pasca muktamar itu, sehingga semuanya mempunyai cita-cita yang sama. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di breakdown menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya, keluarganya menjadi keluarga muslim yang sebenar-benarnya, lingkungannya menjadi lingkungan Islam yang sebenar-benarnya. Ini MPKO sudah mencoba untuk memulai bagaimana menerapkan Islam yang sebenar-benarnya di lingkungan rumah sakit. Oke. Kita sudah menyusun standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang disingkat dengan SIRSMA. Sisma. Ya, SIRSMA. SIRSMA itu adalah upaya SIRSMA. mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya dalam lingkungan rumah sakit. Oke. Nah, kalau ini nanti kita lakukan dalam lingkungan kampus, UMKT sudah membuat konsep kampus Islami. Roadmap itu ya? Roadmap itu. Nanti diikuti kampus-kampus yang lain. Sehingga semua amal usaha Muhammadiyah menjadi amal usaha yang Islami. Ini adalah bagian langkah penting Oke. di dalam mewujudkan visi besar Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Oke, siap. Baik Yanda. Pertanyaan selanjutnya sebelum menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, karena memang tidak lama nih Yanda. Ya. Tantangan Indonesia saat ini itu seperti apa Yanda? Tantangan terbesar negeri ini adalah moralitas, Moralitas. akhlak. Ya. Nggak kelihatan semua itu Yanda? Ya. Ya, Ya itu kan? tantangan terbesar. Kalau dari sisi iptek, saya kira Sudah orang Indonesia sudah maju-maju ya. Konsep pesawat kita sudah punya, konsep mobil listrik kita sudah punya, konsep-konsep yang banyak, sudah cukup banyak. Tetapi akhlak moralitas ini menjadi masalah besar PR bagi Indonesia. Sehingga kalau kita mau maju, melesat gitu ya, saya kira ini yang perlu kita tekuni. Dan Muhammadiyah bisa punya peran di situ. Untuk bagaimana membimbing umat Indonesia ya untuk berakhlakul karimah. Dan ini sesuai dengan bi'tsah misi Nabi kita, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya, akhlak-akhlak yang baik. Nah, kalau Indonesia ini dilengkapi dengan akhlak yang baik, Masya Allah, Indonesia akan menjadi negara Islami ya, yang saya kira terbesar di dunia. Dan saya melihat amaliyah Islam di Indonesia itu cukup maju dibandingkan negara-negara yang lain. Ya. Siap. Dan Muhammadiyah mengambil peran itu ya, Anda? Muhammadiyah mengambil peran besar. Ya, karena model pendidikan, model rumah sakit itu sebenarnya yang menginisiasi Muhammadiyah. Rumah sakit di Indonesia ini pertama yang milik Perubumi itu adalah Muhammadiyah. Ini valid ini Anda? Valid. Jadi rumah sakit PKO Muhammadiyah Jogja berdiri tahun 23 sebelum Indonesia berdiri. Itu dalam catatan sejarah rumah sakit di Indonesia adalah rumah sakit pribumi pertama. Pribumi pertama. Sebelumnya yang ada milik pemerintah Hindia Belanda, milik misionaris, dan milik perkumpulan Cina. Kita belum punya pribumi, belum ada. Jadi model rumah sakit yang ada di Indonesia itu model yang diinisiasi, dikembangkan oleh Muhammadiyah. Pendidikan yang berlaku di Indonesia kita tahu model yang dikembangkan oleh Kiai Dahlan. Muhammadiyah. Yang dulu ditentang. Yang dulu ditentang. Model panti asuhan yang didirikan ya yang di Indonesia sekarang begitu banyak, itu yang menginisiasi juga Muhammadiyah. Begitu tahun ya, 18 itu Muhammadiyah sudah punya panti asuhan yang terletak di Lowanu ya, 1918. Ya, itu sudah punya panti asuhan yang di Lowanu. Sekarang Mas Ade bisa melihat di sana.
Amal usaha pertama. Amal berarti. usaha pertama. Dan Panti itu asuhan. model panti asuhan yang sekarang yang ada, Dipakai. itu modelnya pertama di situ. Baik. Muhammadiyah punya andil besar di dalam membangun negeri ini. Oke. Dan mahasiswa UMKT berarti harusnya bangga nih Pak ya. Karena kampus kita kampus yang dari Muhammadiyah. Terakhir Anda, ini closing statement sekaligus pesan kira-kira untuk mahasiswa UMKT dan secara khusus dan mahasiswa Muhammadiyah dan Indonesia secara umum, apa yang luput dari kami dan kira-kira apa yang perlu diingatkan untuk anak-anak muda ini Anda? Iya. Pesannya mirip untuk bangsa tadi. Perkuat akhlak. Fahami Islam dengan baik, fahami Quran dengan baik, kemudian diamalkan. UMKT sudah punya metode belajar bahasa Arab Al-Quran MBBA. Menurut saya ini merupakan langkah yang bagus lah. Mari kita fahami bahasa Arab Al-Quran dengan baik sehingga kita paham Islam. Nah, ini nanti menjadi dasar kita di dalam bersosial kemasyarakatan, berkeilmuan. Sehingga ilmu yang kita kembangkan adalah ilmu yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sehingga itu nanti akan memberikan berkah kepada semesta, akan mencerahkan semesta. Iya. Saya kira itu Mas Ade. Ya. Terima kasih ya Anda Dr. Agus Kaca. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi di Solo gitu ya, walaupun kemarin ketemu di Samarinda, sekarang sudah di sini lagi. Sehat selalu ya Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Itulah episode UMK Talks hari ini. H-1 besok akan pembukaan muktamar. Semoga sukses dan acaranya berlangsung dengan lancar. Akhirul kalam dan wal kalam yamisturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.